Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasul mujtaba wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman, karunia Allah terbesar bagi kita. Mari kita jaga kemurniannya. Salah satu caranya, jangan menjadi wali jin. Dan jangan percaya atau minta tolong kepada wali-wali jin. Nah, salah satu di antara yang termasuk kategori wali jin itu adalah Al-Qaim bin Nushrah. Orang yang melaksanakan nushrah. Nushrah ini bahasa kitanya adalah dukun yang melakukan berbagai macam cara pengobatan alternatif dengan bantuan jin. Ulama mendefinisikan nushrah adalah halus sihri bi sihrin mislih, yaitu menyelesaikan atau mengobati orang yang terkena sihir atau orang yang sakit tapi dengan melakukan sihir juga. Maka nushrah ini adalah sihir tapi spesifik dalam pengobatan. Jadi Al-Qaim bin Nushrah adalah orang yang melakukan sihir untuk melakukan pengobatan. Artinya dia dalam melakukan pengobatan itu dibantu oleh jin. Nah, karenanya sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT, para dukun ini itu bisa kita tengok ciri-cirinya. Di antaranya adalah dukun ini dia senantiasa menanya nama pasien, nama orang tuanya. Perlu sekali bagi mereka. Kemudian membaca mantra-mantra yang gak jelas, komat kamit. Kadang juga dengan bahasa daerah yang gak jelas. Kemudian kadang dia tahu kondisi rumah pasien, di mana sumurnya, di mana batang manggisnya, tanpa dijelaskan. Nah, berarti dia dibisiki oleh jin yang membantunya itu. Apalagi ciri-cirinya, dia kemudian menawarkan kepada pasien untuk memakai jimat-jimat tertentu pasca pengobatan. Apakah ditaruh di lengan, di leher, dan seterusnya. Apalagi ciri-cirinya, dia kadang menawarkan kepada pasien untuk memagari rumah. Tapi bukan dengan pagar tembok, dengan pagar besi, enggak. Pagarnya itu kadang beras yang ditabur di tempat tertentu. Kadang telur, kadang paku ditaruh di beberapa sudut rumah. Itu pagarnya. Apalagi minta syarat-syarat yang aneh. Ada kasih 7 muaro, bahasa orang Minangnya. Ada air 100 dari 100 masjid. Macam-macam syarat-syaratnya itu. Apalagi ciri-cirinya itu. Dia kadang melakukan pengobatan kepada yang bukan muhrimnya, lawan jenis, tapi kemudian berduaan. Kadang dipegang tanpa menggunakan perantara. Nah, itu diantara ciri-ciri bahwa orang itu adalah melakukan pengobatan dengan menggunakan sihir, yaitu dibantu oleh jin atau syaitan. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita pernah ditanya tentang nushrah ini. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anin nushrati faqala hiya min 'amali syaitan. Nabi pernah ditanya tentang nushrah ini, yaitu pengobatan dengan menggunakan jin atau sihir ini. Nabi mengatakan itu adalah perbuatan syaitan. Karenanya bertanya kepada dukun-dukun ini, ya, mempercayainya. Nah, sama dengan wali-wali syaitan yang lainnya, sama dengan bertanya kepada paranormal, kepada tukang tenung, kepada tukang sihir. Bertanya saja tertolak taubat kita selama 40 hari 40 malam, atau tertolak amal sholat kita selama 40 hari 40 malam. Tapi kalau kita percaya, lalu minta bantuan kepadanya, dimintanya nyari ini, kemudian kita ikuti, berarti kita sudah jatuh pada dosa besar, yaitu kafir, tapi tidak murtad. Tapi dia di bawah syirik, dosa besar kata para ulama. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT, maka perlu kita ketahui bahwa kalau kita ditimpa oleh penyakit, Islam mempunyai solusi. Kalau penyakitnya medis, kita pergi ke para dokter atau kepada orang-orang yang betul-betul pakar, kepada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya.
Tapi ada juga memang penyakit yang disebabkan oleh syaitan, maka solusinya adalah dengan ruqyah syar'iyah, yaitu membacakan Al-Quran atau doa dan zikir kepada pasien, yang zikir dan doanya itu dari Nabi SAW atau dengan bahasa Arab yang jelas, dilakukan oleh orang yang bagus imannya, bagus tauhidnya, bagus ibadahnya, ya, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu kita ketahui apa beda antara dukun dengan peruqyah. Kalau dukun tadi sudah disebutkan, maka insya Allah tentang ruqyah, bagaimana peruqyah, bagaimana caranya akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga Allah jaga kita agar kita mampu menjaga kemurnian akidah atau iman kita, aset termahal yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya John Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.